Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 Agroklimatologi Fakultas Kehutanan Angkatan 2021 Universitas Mula Warman akan menjelaskan tentang pengenalan alat-alat ukur cuaca. Dosen pengampu kami yaitu Bapak Rahmat Mulyadi M. Hud dan asisten praktikum kami Kak Nada Tasya Nuranda. Anggota kelompok kami berisikan Monika Hermilia Thalia dengan NIM 210401606, Royto Margareta Sitohang dengan NIM 21040161110, Muhammad Fauzan Alfikri dengan NIM 21040161112, Rival dengan NIM 21040161118, dan saya sendiri Safa Kotrunada Najwa Yulianto Putri dengan NIM 21040161132. Kami akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian cuaca, iklim, dan alat-alat pengukur cuaca. Yang kedua, alat pengukur cuaca, dan yang terakhir penutup. 1. Pengertian cuaca, iklim, dan alat-alat. Pengertian cuaca, iklim, dan alat-alat. Yuk simak penjelasan di bawah ini. 1. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Sedangkan menurut pengertian lain, cuaca merupakan suatu keadaan udara pada tempat atau di wilayah tertentu. Cuaca bisa terjadi di tempat tertentu dalam durasi waktu yang berbeda-beda. 2. Iklim adalah gambaran pola cuaca jangka panjang di suatu daerah. Iklim menggambarkan kondisi rata-rata atmosfer selama periode waktu yang lama, seperti dalam rentang waktu 30 tahun atau lebih untuk lokasi tertentu. 3. Alat ukur cuaca adalah suatu alat yang hebat yang bisa mengukur tinggi rendahnya suatu cuaca atau iklim dan mengetahui kondisi cuaca, curah hujan, serta kecepatan angin untuk di suatu daerah. Alat ini sangat bermanfaat untuk menentukan cuaca di suatu wilayah yang kita huni atau tempati. Saya akan menjelaskan tentang alat pengukur cuaca. Yang pertama itu ada termometer. Termometer yang digunakan untuk mengukur suhu udara diantaranya termometer air raksa, termometer maksimum Simple 6 Belani, termometer binetal, termometer bondan, termometer tahanan, dan termometer hygrograph. Itu berfungsi untuk mengukur suhu udara yang memiliki kemampuan ukuran antara 18 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Alat ini bekerja secara otomatis mengikuti besar atau kecilnya temperatur udara dan dapat diukur dalam satuan Celcius maupun dalam Fahrenheit. Yang kedua ada barometer. Udara memiliki massa sehingga dapat menekan permukaan bumi. Tekanan ini dinamakan tekanan udara. Besarnya tekanan udara dinyatakan dalam milibar atau MB. Berfungsi untuk mengukur tekanan udara di suatu tempat secara otomatis dengan satuan milibar atau MB. Besar atau kecilnya tekanan udara di suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara kedua jarum di barometer atau umumnya jarum hitam dan jarum kuning. Di lapisan atmosfer lapisan bawah, tekanan udara akan turun 1 MB jika tinggi pada atmosfer berada 8 M. Semakin ke atas, maka tekanan udara turun 1 MB jika perbedaan tinggi pada atmosfer lebih dari 8 M. Nah, yang ketiga itu ada hygrometer. Hygrometer merupakan sebuah alat ukur yang dapat mengetahui tingkat kelembapan pada lingkungan. Berfungsi untuk mengukur kelembapan di suatu tempat secara otomatis atau dapat mencatat sendiri dalam satuan persen. Alat ini bekerja secara otomatis, membentuk grafik yang menggambarkan besar atau kecilnya kelembapan udara selama pengukuran. Dalam pengukuran kelembapan udara menggunakan hygrometer akan terukur pula temperatur udaranya secara otomatis. Cara menggunakannya cukup meletakkannya di tempat yang akan diukur kelembapannya, kemudian ditunggu hingga menunjukkan skala tertentu. Untuk skala kelembapan ditandai dengan huruf H, sedangkan suhu ditentukan dengan derajat. Yang keempat, ombrometer.
Ombrometer adalah alat pengukur curah hujan yang umumnya dinamakan penakar hujan. Alat ini dipasang di tempat terbuka sehingga air hujan akan diterima langsung oleh alat ini. Satuan yang digunakan adalah milimeter dan ketelitian pembacaannya sampai dengan 0,1 milimeter. Berfungsi untuk mengukur curah hujan di suatu tempat dengan satuan milimeter. Air hujan yang tertampung dalam bak dapat diukur melalui gelas ukur. Secara otomatis diukur melalui goresan pena tinta pada kertas hias yang membentuk grafik besar atau kecilnya curah hujan. Yang kelima, termometer maksimal minimum. Termometer maksimum minimum digunakan untuk mengukur suhu udara sehari-hari. Suhu minimum terjadi pada malam hari dan suhu maksimum terjadi di siang hari. Termometer maksimum minimum memiliki dua skala, yaitu skala minimum pada bagian kolom kiri dan skala maksimum di kolom bagian kanan. Dengan demikian, suhu akan dapat terpada sesuai ketinggian kolom raksa. Dapat mengukur suhu maksimum dan minimum sekaligus, karena pada termometer tersebut terdiri atas raksa dan alkohol. Raksa digunakan untuk mengukur suhu maksimum, sedangkan alkohol untuk suhu minimum. Alat ini bekerja secara otomatis menyesuaikan besar kecilnya temperatur udara. Untuk menggunakan alat ini harus menetralkan penunjuknya terlebih dahulu. Keenam, termometer bola basah, bola kering. Termometer bola kering bekerja seperti termometer biasa, menggunakan alkohol, sedangkan termometer bola basah menggunakan benang yang dicelupkan ke dalam air sehingga termometer akan terlihat basah terus-menerus dan menggunakan rak. Berfungsi untuk mengukur kelembapan udara di suatu tempat dan waktu tertentu yang dinyatakan dalam persen. Cara penggunaan alat ini antara lain dengan mengukur selisih temperatur udara di komponen bola basah dengan komponen bola kering. Kemudian dicocokkan pada tabel selisih angka, sehingga diketahui kelembapan relatif udara di suatu tempat dalam persen. Satuan untuk suhu ini biasa dalam Celsius, Kelvin, dan Fahrenheit. Oke, yang ketujuh, altimeter. Ketinggian suatu tempat diukur dari permukaan laut dengan satuan mdpl atau meter dari permukaan air laut. Untuk menggunakan altimeter, terlebih dahulu mengaturnya ke angka 0 meter atau patokan awal. Menggunakan ultrasonik atau inframerah, menggunakan magnet bumi seperti sudut inklinasi, menggunakan tekanan udara. Hal ini menjadi prinsip yang sering dipakai dalam pengukuran. Altimeter merupakan sensor untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Umumnya alat tersebut digunakan untuk proses navigasi pada penerbangan dan untuk pendakian gunung. Kedelapan, anemometer. Anemometer adalah alat untuk mengukur tingkat kecepatan dan arah angin serta mengetahui perkiraan atau ramalan cuaca. Berasal dari kata Yunani anemos yang berarti angin, berfungsi untuk mengukur kecepatan angin untuk di suatu tempat secara otomatis dengan satuan meter per detik atau meter per sekon. Pengukuran dapat dilakukan dengan memegang anemometer secara vertikal atau meletakkannya di atas penyangga. Angka kecepatan angin akan ditunjukkan secara otomatis speedometer. Yang kesembilan, pH meter. pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat asam basa suatu larutan. Apakah larutan tersebut tergolong asam, basa, atau netral. Jika jarum pada pH meter analog menunjukkan angka kurang dari 5,4 berarti air hujan tersebut bersifat asam. Jika jarum pada pH meter menunjukkan angka kurang dari 5,4 berarti air hujan tersebut bersifat asam. Jika jarum pada pH meter menunjukkan lebih dari angka 7, maka air hujan tersebut bersifat basah. Jika jarum pada pH meter menunjukkan angka 5,4 sampai 7 berarti air hujan tersebut bersifat netral. Suatu larutan yang mengandung banyak ion H+ akan dalam suasana asam. Suatu larutan mengandung lebih banyak ion OH-, maka akan menjadi suasana asam.
Kisaran rentang pH di kimia adalah dari 1 sampai 14. 10. Wind fan. Alat untuk mengetahui arah angin secara sederhana, dapat menggunakan kantong angin atau gada-gada dan layang-layang. Selain menunjukkan arah angin sederhana, terdapat pula penunjuk arah angin yang modern, yaitu menggunakan baling-baling angin atau wind fan. Adapun kesimpulan dari presentasi kami adalah berbagai macam alat uji cuaca dan juga memiliki fungsi yang tersendiri pula. Namun, sebagian besar fungsi alat uji cuaca ialah untuk mengukur tinggi rendahnya cuaca, tekanan cuaca, kondisi cuaca, curahan hujan, dan kecepatan angin di suatu daerah atau wilayah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.